Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Romadhoni Saputra. Saya dari jurusan Hukum dan Kewarganegaraan offering A 2019. Di sini saya memilih sub materi ilmu negara tugas ujian akhir semester tentang kedaulatan negara Indonesia. Untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu negara yang dibina oleh Ibu Desinta Dwi Rapita. Langsung saja, dalam kedaulatan negara Indonesia, yang pertama kita akan bahas tentang pengertian kedaulatan. Kedaulatan adalah suatu kekuasaan tertinggi pada suatu negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah dalam suatu negara tersebut. Kedaulatan juga suatu kekuasaan penuh dan mutlak untuk mengatur seluruh wilayah negara tanpa campur tangan dari kekuasaan negara lain. Kemudian, dalam kajian ilmu negara dibedakan dua arah kedaulatan. Yang pertama adalah kedaulatan ke dalam dan yang kedua adalah kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam berarti masalah apa saja yang dapat menjadi bahan penentuan negara. Dalam hal ini negara tergantung dari pihak yang menguasai atau punya wewenang lebih tinggi. Sedangkan kedaulatan negara keluar diartikan bahwa tidak ada pihak dari luar negara yang berhak mengatur sesuatu dalam wilayah negara itu. Berkaitan dengan pembahasan tentang kedaulatan negara, di sini akan dipaparkan 5 teori kedaulatan negara atau Staatstheorien. Adapun teori kedaulatan negara yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah teori kedaulatan Tuhan. Apabila kita menengok Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terdapat konsep kedaulatan Tuhan di dalamnya. Dalam konstitusi proklamasi itu, Tuhan disebut sebanyak 4 kali. Masing-masing kata Allah disebut sebanyak 2 kali. Kemudian kata Tuhan dan ketuhanan juga disebut sebanyak 2 kali. Nah, kemudian mana buktinya? Untuk membuktikan, ini dia buktinya. Dapat kita lihat dari pembukaan atau preambul pada rumusan alinea ketiga yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian dapat kita lihat juga pada rumusan alinea keempat pembukaan yang dikenal sebagai rumusan sila pertama Pancasila yang bunyinya dengan berdasar kepada 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ada lagi, yang ketiga dapat kita lihat dari rumusan bunyi sumpah jabatan Presiden, Wakil Presiden, sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang bunyinya, demi Allah saya bersumpah akan menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia, dan seterusnya. Kemudian bisa kita lihat dari 3 rumusan, yaitu penggunaan perkataan Allah yang Maha Kuasa, kemudian ketuhanan yang Maha Esa, dan yang ketiga adalah Allah pada perkataan demi Allah yang kita lihat dari sumpah jabatan Presiden tadi. Dengan demikian, kekuasaan negara yang merdeka dan berdaulat dalam wadah negara Republik Indonesia diakui bersumber dari kemahakuasaan Tuhan yang Maha Esa. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa dalam paradigma berpikir bangsa Indonesia yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini diakui adanya paham kedaulatan Tuhan, the sovereignty of God, dalam sistem kekuasaan negara. Kemudian yang selanjutnya adalah kedaulatan raja. Nah, dalam praktik sejak kemerdekaan sampai sekarang,
dalam wadah NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat sistem pemerintahan daerah yang bersifat kerajaan, yaitu pemerintah daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta atau yang kemudian disingkat dengan DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, di sini disebutkan dan dijelaskan dalam pasal 18A ayat 1. Diingatkan mengenai adanya kekhususan dan keragaman daerah. Pasal 18A ayat 1 ini menentukan hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, provinsi, kemudian kabupaten kota, atau antar provinsi dan kabupaten dan kota. Diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman dari daerah itu sendiri. Kemudian, dalam pasal 18B juga dijelaskan, yang mana menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Kemudian ada 3 daerah teman-teman, atau 3 provinsi yang kita kenal memiliki kekhususan itu. Di antara adalah daerah istimewa Yogyakarta, kemudian provinsi Aceh, provinsi Papua, kemudian dan provinsi Irian Jaya. Nah, daerah ini kita tahu juga bahwasannya memiliki otonomi khusus yang diberikan secara khusus oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah tersebut. Selanjutnya, dengan adanya argumen yang demikian, dapat dikatakan bahwa paham kedaulatan raja atau sistem monarki, sovereignty of the king, juga berlaku secara terbatas di daerah istimewa Yogyakarta. Keempat gagasan atau ajaran kedaulatan tersebut sama diakui, dihormati, dan terkandung secara substansif dalam UUD 1945. Selanjutnya, kita mengenal yang namanya kedaulatan negara. Apa bukti dari Indonesia menekan kedaulatan negara? Ini bisa kita lihat dikemukakan bahwa kekuasaan negara adalah yang tertinggi. Setiap perintah dari penguasa negara yang dimanifestasikan dalam hukum haruslah ditaati oleh masyarakat. Paham kedaulatan negara inilah yang mengakibatkan munculnya suatu disiplin ilmu, yaitu hukum internasional, sebagai akibat dari munculnya kedaulatan yang dimiliki oleh masing-masing negara. Kemudian, secara implisit, konsep kedaulatan negara itu terdapat dalam pembukaan UUD 1945 yang mengakui adanya hak kemerdekaan setiap negara dengan menolak tegas adanya kolonialisme dan segala bentuk penjajahan. Hal ini termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama, yang bunyinya bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kemudian di samping itu juga dijelaskan dalam pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki hak menguasai atas agrarian yang meliputi bumi, air, dan udara, serta kekayaan yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara. Kita tahu juga ini kaitannya dengan dikelola oleh badan usaha milik negara, seperti minyak bumi, kemudian kekuasaan yang meliputi sumber daya alam itu dikuasai oleh negara, karena ini menyangkut tentang hajat hidup orang banyak, tentang hajat hidup rakyat Indonesia pada umumnya. Kemudian kita mengenal kedaulatan hukum. Nah, negara Indonesia itu adalah negara yang berkedaulatan hukum. Kedaulatan hukum di Indonesia dapat dilihat dari isi Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas menyatakan menganut paham kedaulatan hukum. Dasar kedaulatan hukum diantaranya adalah pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut mencerminkan bahwa konsep negara hukum yang berlaku di Indonesia
adalah sebuah konsepsi negara hukum yang demokratis dan negara hukum yang konstitusional sesuai dengan UUD 1945. Kemudian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang merupakan dasar bahwa negara kita menganut kedaulatan hukum. Istilah lengkapnya adalah setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Maknanya bahwa setiap warga negara yang ada di wilayah negara-negara yang ada di wilayah negara kita ini kedudukannya sama dengan hukum, dan jika melanggar hukum siapapun akan mendapatkan sanksi, tidak peduli itu dari kalangan pemerintahan maupun dari kalangan rakyat. Apabila benar-benar terbukti secara hukum melanggar hukum itu sendiri, maka akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya. Kemudian kita juga mengenal yang namanya kedaulatan rakyat. Nah, ini cukup menarik, kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat memberikan kekuasaan kepada para wakil rakyat yang menduduki legislatif maupun eksekutif untuk melaksanakan keinginan rakyat, melindungi hak rakyat, serta memerintah berdasarkan hati nurani rakyat. Dewasa ini, praktik teori kedaulatan rakyat banyak dianut dan dijalankan negara-negara demokrasi modern termasuk Indonesia. Kedaulatan rakyat bermakna bahwa segala penyelenggaraan untuk kesejahteraan rakyat harus dipertanggungjawabkan kembali kepada rakyat. Bangsa Indonesia diketahui menganut kedaulatan rakyat. Dasar dari penjelasan tersebut diantaranya adalah yang pertama, Pancasila sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kedua, pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang menyatakan kata kedaulatan rakyat yang secara tersurat menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah penganut jenis kedaulatan rakyat yang sesuai nilai Pancasila untuk mencapai kesejahteraan. Yang ketiga, dalam UUD pasal 1 ayat 2 ditegaskan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian selanjutnya, berdasarkan uraian tentang kedaulatan rakyat tersebut, jelaslah bahwa negara kita termasuk penganut teori kedaulatan rakyat. Rakyat memiliki kekuasaan yang tertinggi dalam negara, tetapi pelaksanaannya diatur oleh Undang-Undang Dasar. Dan sekian dari saya, Diki Romadhoni Saputra, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.